Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hairudin SPD MPD, Ketua LP2I Universitas Muhammadiyah Makassar, akan menguraikan skema struktur kurikulum Merdeka Belajar Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional LP2I Universitas Muhammadiyah Makassar dalam suatu kegiatan fokus group discussion FGD secara online. Oleh karena itu, Bapak Ibu peserta FGD yang saya hormati, saat ini kita masuk pada sesi pemaparan materi tentang skema struktur kurikulum Merdeka Belajar Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dasar hukum Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ada 4, yaitu 1. Pembukaan program studi baru. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dan yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Dasar hukum yang keempat ini terkait langsung dengan skema struktur kurikulum, program studi, program sarjana. Oleh karena itu, ini merupakan fokus diskusi pada hari ini tentang hak belajar mahasiswa 3 semester di luar program studi. Oleh karena itu, pemenuhan masa dan beban belajar mereferensi pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, di mana perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat mengambil atau tidak SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS, ditambah lagi dengan mengambil SKS di prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif. 1. Seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar mahasiswa. Yang kedua, proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Tetapi ini tidak berlaku untuk program studi kesehatan. Oleh karena itu, yang berhak adalah mahasiswa, yang memfasilitasi adalah 1. Dosen, instruktur dan tenaga kependidikan.
yang kedua pengelola perguruan tinggi, yang ketiga lembaga pemerintahan, yang keempat badan atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, yang kelima dunia usaha dan dunia industri, yang keenam adalah mitra perguruan tinggi. Pemenuhan masa dan beban belajar itu tercantum dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 18, khususnya ayat 3. Di situ dinyatakan bahwa fasilitasi oleh perguruan tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dengan cara sebagai berikut. A. Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. B. 1 semester atau setara dengan 20 SKS merupakan pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama. C. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS yang merupakan pembelajaran di luar prodi, yaitu pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Oleh karena itu, pasal 18 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 memberikan konsekuensi atau berdampak pada struktur kurikulum program studi khususnya program sarjana, yaitu paling tidak memberikan 4 skema struktur kurikulum, yaitu skema pertama pembelajaran dalam program studi itu sendiri, skema yang kedua pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, skema yang ketiga pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, skema yang keempat pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Sekarang kita lihat skema yang pertama, yaitu pembelajaran dalam program studi sendiri. Dinyatakan bahwa skema pertama ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester belajar di dalam program studi dan perguruan tinggi yang di mana mahasiswa melakukan proses perkuliahan. Skema 1 ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa 8 semester belajar misalkan di program studi A di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kedua, pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Di sini terbagi atas 3, belajar di dalam prodi itu sendiri, yaitu minimal 84 SKS, belajar di luar program studi perguruan tinggi yang berbeda, minimal 40 SKS, kemudian yang ketiga di luar program studi perguruan tinggi yang sama 20 SKS. Jadi prodi asal sama dengan prodi tujuan. Dengan kata lain, bahwa skema 2 ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar 5 semester
mahasiswa di program studi A, misalkan di Universitas Muhammadiyah Makassar. 2 semester mahasiswa belajar di program studi A di luar Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi prodi asalnya sama dengan prodi tujuan. Dan ditambah lagi 1 semester mahasiswa belajar di luar program studi A tetapi masih di Universitas Muhammadiyah Makassar. Skema yang ketiga sama dengan skema yang kedua, tetap memberikan kesempatan kepada mahasiswa dengan 3 proses pembelajaran. Yang pertama dalam prodi minimal 84 SKS, di luar prodi perguruan tinggi berbeda minimal 40 SKS, dan di luar prodi perguruan tinggi yang sama minimal 20 SKS. Skema ketiga ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa 5 semester belajar di program studi A Universitas Muhammadiyah Makassar dan 2 semester mahasiswa belajar itu di luar program studi A misalnya dan di luar Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi prodi asal itu tidak sama dengan prodi tujuan, dan juga mengambil 1 semester mahasiswa belajar di luar program studi A tetapi masih di Universitas Muhammadiyah Makassar. Skema yang keempat pada dasarnya kurang lebih sama dengan skema yang ketiga, tetapi yang membedakan adalah pada skema yang keempat ini pembelajaran di luar program studi asal mereka belajar pada lembaga non perguruan tinggi dengan 80 SKS, diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar 5 semester di prodi A Universitas Muhammadiyah Makassar. 2 semester mahasiswa belajar di lembaga non perguruan tinggi. Nah, ini yang membedakan skema yang ketiga. Jadi mahasiswa belajar 2 semester di lembaga non perguruan tinggi dan di luar Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian ditambah lagi 1 semester mahasiswa belajar di luar program studi asal tetapi masih di Universitas Muhammadiyah Makassar. Tentu skema struktur kurikulum tersebut akan membawa dampak pada proses belajar di setiap semester. Dengan demikian, ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan di dalam distribusi mata kuliah setiap semester. Model yang pertama adalah model blok. Semester 1 dan semester 2 itu pembelajaran di dalam prodi. Terdapat mata kuliah wajib umum dan mata kuliah keprodian. Di semester 3 pembelajaran di prodi itu sudah masuk pada mata kuliah keprodian atau inti keilmuan.
Di semester 4, pembelajaran telah dilakukan di luar program studi tetapi masih di dalam perguruan tinggi. Jadi misalkan di Universitas Muhammadiyah Makassar, pembelajaran di program mahasiswa berada di program studi pendidikan fisika, maka di semester 4 mereka mengambil SKS di luar program studi pendidikan fisika dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian dilanjutkan semester 5 dan semester 6 pembelajaran di luar perguruan tinggi atau magang. Ini yang tadi kalau kita cermati skema struktur kurikulumnya, semester 5 dan semester 6 pembelajaran dengan minimal 40 SKS. Sedangkan setelah mahasiswa belajar di luar perguruan tinggi, maka melanjutkan semester 7 mata kuliah keprodian dan semester 8 pembelajaran di program studi dan tugas akhir. Itu model blok. Adalah model non blok. Semester 1 dan 2 pembelajaran di program studi asal, yaitu mata kuliah wajib umum dan mata kuliah keprodian. Sedangkan semester 3 dan 4 itu sudah masuk pada pembelajaran di prodi tapi khusus mata kuliah keprodian atau inti keilmuan. Semester 5 itu sudah pembelajaran di luar perguruan tinggi atau magang. Ini di semester 2 mahasiswa diberikan kesempatan belajar minimal 20 SKS, tapi proses pembelajarannya di luar perguruan tinggi. Kemudian masuk di semester 6 mahasiswa kembali ke perguruan tinggi asalnya, tetapi mahasiswa tersebut melakukan proses pembelajaran atau mengikuti perkuliahan di luar program studi asalnya. Jadi seperti tadi yang saya ungkapkan, misalkan mahasiswa itu berasal dari program studi pendidikan fisika, maka dia akan mengambil di luar program studi pendidikan fisika tetapi masih di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian semester 7 mahasiswa kembali mengikuti pembelajaran di luar perguruan tinggi atau melakukan magang. Kemudian dia kembali masuk di kampus asalnya pada semester 8, yaitu pembelajaran di program studi dan tugas akhir. Model yang ketiga adalah model akselerasi. Semester 1 dan 2 pembelajaran di program studi terdapat mata kuliah wajib umum dan mata kuliah keprodian atau inti keilmuan. Tetapi karena ini akselerasi antara semester 2 dan semester 3 pada saat mereka libur, di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 terdapat semester antara, yaitu pembelajaran di program studi maksimal 9 SKS atau mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah keprodian atau inti keilmuan. Sama juga halnya antara semester 3 dan semester 4 itu pembelajarannya adalah di semester 3 dan semester 4 pembelajarannya di program studi, tetapi mata kuliah keprodian yang
diikuti oleh mahasiswa atau inti keilmuan. Nah, tetapi antara semester 4 dan semester 5 terdapat lagi semester antara sama dengan pada saat antara semester 2 dan semester 3, yaitu tetapi belajarnya di luar program studi dalam perguruan tinggi maksimal 9 SKS atau mata kuliah di luar keprodian. Jadi kalau antara semester 2 dan semester 3 tadi itu semester antaranya berada di prodinya, tetapi antara semester 4 dengan semester 5 semester antaranya berada di luar program studi asalnya, tetapi masih di dalam perguruan tinggi. Kemudian di semester 5 kembali lagi pembelajaran di program studi asalnya, yaitu mata kuliah keprodian. Mata kuliah keprodian ini seperti yang saya ungkapkan tadi, inti keilmuan. Kemudian antara semester 5 dan semester 6 terdapat lagi semester antara, tetapi ini sudah pembelajaran di luar perguruan tinggi atau magang maksimum 9 SKS antara semester 5 dan semester 6. Kemudian pada saat masuk di semester 6 dilanjutkan lagi mahasiswa mengikuti perkuliahan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi asalnya. Kemudian kembali pada semester 7 pembelajaran di program studi dan tugas akhir. Ini merupakan model yang ketiga atau model akselerasi. Sekarang apa yang dimaksud dengan mata kuliah wajib umum? Khusus di Universitas Muhammadiyah Makassar terdapat 24 SKS mata kuliah wajib umum yang terdiri dari 1 mata kuliah wajib umum yang diatur dalam surat edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2017 terdapat 4 mata kuliah dengan 8 SKS, yaitu mata kuliah agama, mata kuliah pendidikan Pancasila, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan mata kuliah bahasa Indonesia. Khusus mata kuliah wajib umum internal Universitas Muhammadiyah Makassar terdiri atas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan jumlah 16 SKS. Jadi mata kuliah MKWU di Universitas Muhammadiyah Makassar terdapat 24. Adapun contoh kegiatan pembelajaran di luar kampus, yang pertama magang atau praktek industri, kemudian yang kedua proyek di desa, yang ketiga pertukaran pelajar, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima adalah wirausaha, yang keenam studi atau proyek independen, yang ketujuh proyek kemanusiaan, dan yang kedelapan mengajar di sekolah. Kegiatan-kegiatan terutama kegiatan pembelajaran di luar kampus, di luar perguruan tinggi asal, maka menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf B,
huruf C dan huruf D dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait, dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester. Ini juga memberikan konsekuensi kepada perguruan tinggi bahwa di dalam melakukan proses MOU atau melakukan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain, maka perlu diperhatikan jaminan mutu proses perjanjian yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Kemudian ayat 4, proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kegiatan dan program yang dapat ditentukan oleh kementerian dan atau pemimpin perguruan tinggi. Jadi ada dua hal yang bisa diikuti oleh mahasiswa melakukan proses pembelajaran di luar program studi asalnya, yaitu satu, program yang dikeluarkan atau diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia seperti tadi slide sebelumnya, yaitu terdapat 8 kegiatan di luar kampus, atau bisa dirancang atau didesain oleh pimpinan perguruan tinggi program-program yang bisa diikuti oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama proses pembelajaran di luar perguruan tinggi atau di luar Universitas Muhammadiyah Makassar. Demikianlah presentasi paparan tentang skema struktur kurikulum Merdeka Belajar Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta FGD lain. Silakan Bapak Ibu mencermati paparan skema kurikulum Merdeka Belajar ini serta file yang sudah atau yang telah diunduh sebelum masuk pada paparan skema struktur kurikulum Merdeka Belajar, sehingga setelah Bapak Ibu mencermati, diharapkan Bapak Ibu memberikan tanggapan, pernyataan, dan atau mengajukan pertanyaan pada halaman yang telah disediakan oleh pihak LP2AI yang terdapat di sistem pembelajaran daring atau SPADA Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya kira cukup demikian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.